Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum. Saya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah yang terakhir dan paling dicintai. Tentang mimpi ini, saya pernah mendapat mimpi saat masih kecil, ketika saya berumur 5 tahun, dan kemudian saat saya berumur 13 tahun. Pada waktu itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke dalam mimpi saya untuk pertama kalinya. Setelah itu, ketika saya berumur 17 tahun, rangkaian mimpi ini pun mulai terjadi dan sampai hari ini masih terus berlanjut. Rangkaian mimpi ini tidak pernah berhenti sama sekali. Maksudnya, bahkan jika saya tidur siang hanya setengah jam, pasti saya akan mendapatkan mimpi, apapun itu. Biasanya, mimpi-mimpi yang acak itu langsung saya lupakan, maksudnya begitu bangun, mimpi-mimpi itu langsung hilang dari ingatan. Tapi di antara mimpi-mimpi itu, kadang ada juga mimpi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, atau mimpi yang berkaitan dengan akhir zaman, tentang Perang Dunia Ketiga, Ghazwatul Hind, dan bagaimana umat muslim bisa mengubah keadaan mereka. Dan satu hal lagi, ada satu perbuatan yang sudah kita lupakan, yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada ampunannya, yaitu syirik. Di zaman modern ini, kita bahkan sudah tidak mengenali syirik itu lagi. Kita malah mulai menghias rumah, mendekorasi perumahan dan lingkungan kita dengan hal-hal yang sebenarnya adalah syirik, tanpa kita sadari bahwa perbuatan yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah syirik. Dan syirik adalah dosa yang tentangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni dosa siapapun yang Dia kehendaki pada hari kiamat, tapi syirik tidak akan pernah diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu saya tentang hal ini berkali-kali dalam mimpi, dan dalam salah satu mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu saya, Kasim, dunia ini sebelumnya tidak pernah dipenuhi syirik sebanyak seperti yang terjadi hari ini. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitahu saya beberapa contoh tentang apa itu syirik. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu saya sendiri benar-benar terkejut, karena saya sendiri sudah melakukan perbuatan ini selama bertahun-tahun dan saya sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah syirik. Contohnya, syirik yang jelas itu seperti patung-patung, yaitu patung-patung yang kita buat dan letakkan di perumahan, kita pajang di depan rumah. Patung-patung yang terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk dekorasi, yang berbentuk berbagai macam hewan. Sering juga Anda lihat, kepala rusa dipasang di dinding, itu juga termasuk bentuk syirik semuanya. Selain itu, jika Anda lihat, orang-orang yang pergi ke makam lalu bersujud di sana, memohon, bernazar, itu juga semua adalah bentuk syirik. Dan juga gambar-gambar yang kita pasang di rumah, yaitu gambar-gambar fisik, bukan yang digital, itu juga termasuk. Sekarang ini kita baru saja membuat foto-foto digital dan juga sedang merekam video, jadi ini bentuk digital. Maksudnya, ini bukan bentuk fisik, hanya sebuah bayangan digital saja. Ketika Anda mematikan layar ponsel atau komputer, semuanya berubah menjadi data, artinya keberadaannya pun hilang. Tapi gambar yang tergantung di dinding itu, meskipun kita mematikan semua lampu dan pergi dari sana, keberadaannya tetap ada di sana. Itu adalah bentuk syirik. Dalam sebuah mimpi, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu saya bahwa, Kasim, jika kamu melihat gambar-gambar, orang Hindu juga melihat gambar-gambar. Lalu apa bedanya kamu dengan mereka? Dan kemudian dalam sebuah mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan kepada saya bahwa ketika kita menonton film, kita kebanyakan menonton film India, dan hampir di setiap film mereka menampilkan Tuhan palsu. Di awal cerita dan di dalam film itu juga, mereka menampilkan hal-hal tentang Tuhan palsu, seperti ketika sang pahlawan gagal lalu Tuhan palsu itu membantunya dan dia pun berhasil. Lalu kita menceritakan film-film ini kepada kerabat dan teman-teman kita, dengan mengatakan, kamu juga harus nonton, filmnya bagus. Jadi, dengan menonton film seperti ini, tanpa sadar kita melakukan syirik. Syirik seperti ini yang bahkan kita sendiri tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan seluruh alam semesta. Jadi, meskipun film itu hanya cerita fiktif, dunia fiktif, tetap saja satu-satunya Tuhan dari dunia itu hanyalah Allah Rabbul Alamin, tidak ada yang lain.
Jadi, jika dalam film itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita boleh menonton film tersebut. Jika tidak, sebaiknya kita tidak menontonnya, karena itu juga bisa masuk ke dalam kategori syirik. Karena, dulu waktu saya membicarakan hal ini di awal-awal, mereka berkata, kami memang menonton, tapi kami kan tidak mempercayai hal-hal batil di dalamnya. Jika memang tidak percaya, lalu mengapa kita meyakinkan orang lain untuk menonton juga dengan berkata, ini film bagus, kamu juga harus nonton. Kita memang mengatakannya dengan lisan, tapi hati dan pikiran kita tidak benar-benar menerima. Syirik itu bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan bahwa Allah tidak memiliki sekutu, tapi kita juga harus membuktikan hal itu melalui perbuatan kita. Bahwa secara perbuatan pun, kita harus menjaga diri dari segala bentuk syirik. Persis seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sebenarnya tidak punya masalah dengan berhala-berhala itu selama mereka hanya tergeletak saja, toh beliau tidak akan menyembahnya. Namun tetap saja, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu. Dengan menghancurkan berhala-berhala tersebut, beliau secara nyata membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau juga secara perbuatan menentang syirik dan segala bentuknya, serta sedang membersihkan bumi ini dari syirik. Tepat seperti itu pula, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi, ketika beliau pergi ke Mekah, beliau menghancurkan 360 berhala yang ada di Mekah dengan tangan beliau sendiri, di hadapan seluruh para sahabat. Beliau memberikan pesan kepada seluruh umat hingga hari kiamat, bahwa kalian juga harus menghancurkan berhala, jangan pernah menghias rumah atau lingkungan kalian dengan berhala-berhala itu. Namun hari ini, kita telah meninggalkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan amalan tersebut, dan justru kita menghias rumah kita dengan hal itu. Sekarang, jika Anda perhatikan, hiasan-hiasan yang ada di rumah kita saat ini, tidak ada bedanya dengan berhala-berhala yang dulu ada di Ka'bah, hanya bentuknya saja yang berbeda, selebihnya sama saja. Jadi, hari ini kita benar-benar harus sadar akan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada saya dalam banyak mimpi bahwa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong saya hanyalah karena saya mulai menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya. Usaha itulah yang disukai Allah. Meskipun saya sendiri belum sepenuhnya bisa mengendalikannya. Kalian tahu, setiap hari kita membawa barang-barang yang ada gambarnya, dan ini adalah sebuah proses yang harus dilakukan secara terus-menerus, yaitu harus dihilangkan, harus dimusnahkan. Bahkan di negara Islam pun, ini sangat sulit bagi kita untuk menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu saya bahwa selama kita tidak menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya, lupakan saja jika pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang, tidak akan ada pertolongan dari Allah. Dan sebanyak apapun kita berdoa untuk Palestina, berdoa untuk umat, berdoa untuk Kashmir, keadaan kita tidak akan pernah berubah selama kita belum bisa menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya. Jadi, inilah pesan saya untuk kalian semua. Sekarang, insya Allah, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama datang dari Sa'ad. Dia bertanya, pada saat Muhammad Qasim melihat mimpi tentang Perang Dunia Ketiga, kapan masa kejayaan umat Islam akan dimulai? Dan apakah Masjid Al-Aqsa akan dihancurkan atau umat Islam akan membebaskan Masjid Al-Aqsa? Perang Dunia Ketiga atau Ghazwatul Hind bisa juga dikatakan begitu. Yang saya lihat dalam mimpi adalah, tahun lalu saya melihat dalam mimpi bahwa ketika perang-perang kecil mulai terjadi dan kemudian berubah menjadi perang besar, maka itu mengarah pada Perang Dunia Ketiga. Dalam mimpi itu, saya melihat bahwa Israel pertama-tama melakukan operasi di wilayah Palestina, dan di sana mereka mulai membangun sebuah bangunan penting di suatu tempat. Ketika mereka mulai membangun bangunan itu, umat Islam hanya bisa melakukan protes, tidak bisa melakukan apa-apa selain itu. Seluruh dunia melakukan protes, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Wallahualam, mungkin saja di tempat Masjid Al-Aqsa mereka membangun sebuah bangunan yang membuat seluruh umat Islam di dunia melakukan protes, tapi tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah bangunan itu selesai, saya melihat bahwa di fondasinya terjadi sebuah ledakan, dan ledakan itu menyebabkan debu tebal yang menyebar ke segala arah. Badai itu sangat dahsyat sampai-sampai gedung-gedung besar di negara-negara Arab hancur. Banyak negara yang terkena dampaknya, seperti Mesir, Sudan, Arab Saudi, Suriah, Irak,
lalu Dubai, Qatar, semua negara Arab terkena dampaknya. Dalam salah satu mimpi, saya melihat mereka melakukan operasi, lalu Israel melakukan operasi lagi, kemudian Rusia juga, melalui perang proksi, membentuk kelompok-kelompok di sana, dan situasinya berubah menjadi seperti perang saudara. Setelah itu, Amerika pun secara terbuka ikut terlibat dalam perang itu, dan akhirnya berubah menjadi Perang Dunia Ketiga. Sekarang, jika semua hal ini benar-benar mulai terjadi, apa yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina, maka lupakan saja, artinya masa-masa sulit akan menimpa umat Islam. Saya sebenarnya tidak ingin membicarakannya, tapi apa yang saya lihat dalam mimpi adalah bahwa umat Islam sangat menderita. Mereka mengalami banyak kesalahan dalam jumlah yang sangat besar, umat Islam juga terbunuh. Proses ini terus berlangsung sampai terjadinya Ghazwatul Hind. Ketika semua ini sedang terjadi di Timur Tengah. Tapi di Pakistan, dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu orang-orang Pakistan melalui mimpi, dan orang-orang Pakistan pun memahaminya. Lalu, kita membersihkan negeri ini dari kesirikan. Ketika kita membersihkan negeri ini dari syirik, maka rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai turun ke negeri ini, dan negara ini berkembang pesat. Dalam mimpi saya melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Pakistan 3.000 jet tempur hitam yang tak terkalahkan. Jet-jet itu membuat India tidak berani menyerang Pakistan sendirian, dan dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pakistan juga membebaskan Kashmir. Di sisi lain, ketika semuanya sudah hancur di Timur Tengah dan Pakistan sedang berkembang pesat, Anda tahu, orang-orang kafir tidak akan pernah bisa menerima bahwa Pakistan akan maju, dan khususnya India, mereka tidak akan pernah bisa menerima itu. India mencoba untuk berperang, tetapi karena jet-jet tempur hitam itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka, perang yang terjadi di Timur Tengah itu kemudian mereka bawa ke Pakistan, dan karena Pakistan sedang berkembang, orang-orang kafir itu berkata, jika kita tidak bisa menghentikan Pakistan sekarang, maka besok mereka akan memerintah kita. Dengan pemikiran itu, seluruhnya bersatu di India dan Pakistan sendirian di satu sisi. Dalam situasi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menyebarkan mimpi-mimpi ini, dan banyak sekali Muslim, karena Pakistan adalah benteng terakhir Islam, tempat di mana Ghazwatul Hind akan terjadi, dan dari sanalah Islam sejati Nabi Muhammad SAW akan menyebar. Melihat hal itu, maka Muslim dari seluruh dunia berhijrah ke Pakistan, bermigrasi, dan populasi Pakistan pun bertambah pesat, menjadi sangat besar. Ketika semua musuh berkumpul, di satu sisi ada 100 negara bersatu dan di sisi lain Pakistan hanya sendirian. Saya melihat Pakistan diserang dari hampir semua sisi, dan itu adalah perang yang sangat berbahaya. Dalam perang itu, kemenangan Muslim sangat penting. Seperti halnya Ghazwa Badar sangat penting bagi Muslim, maka kemenangan dalam perang ini juga sangat penting. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pakistan memenangkan perang itu, lalu Pakistan pergi ke Timur Tengah dan setelah mengalahkan kekuatan super seperti Rusia dan Amerika, dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi satu-satunya negara super di dunia. Kemudian, Pakistan menyebarkan Islam sejati Nabi Muhammad SAW ke seluruh dunia, sehingga dunia dipenuhi dengan kedamaian, dan kedamaian itu berlangsung sekitar 7 atau 8 tahun. Setelah itu, tanda-tanda besar kiamat mulai muncul, yaitu datangnya Dajjal, lalu Yajuj dan Majuj keluar, dan kemudian Isa alaihissalam juga datang kembali. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Ahmad Hasan dari Pakistan bertanya, Muslim yang kesulitan dan terpecah belah, bagaimana mereka akan dibawa ke Pakistan? Dan ketika mereka sudah sampai di Pakistan, bagaimana Pakistan akan mengatur tempat tinggal mereka? Saudara juga mengatakan bahwa di dalam mimpi, populasi Pakistan akan mencapai 700 juta, dan jumlahnya akan sangat banyak. Bagaimana kita akan datang ke Pakistan? Sebagian besar, para Muslim itu sendiri yang berusaha datang ke Pakistan. Namun, pemerintah Pakistan juga memberikan bantuan penuh kepada mereka, dan khususnya ketika terjadi perang di Timur Tengah, seperti di Turki dan sebagainya, orang-orang di sana dievakuasi dan dibawa ke Pakistan. Tapi, orang-orang juga datang sendiri, dan pemerintah Pakistan, keduanya berusaha bersama-sama agar semua ini bisa terjadi.
Jadi, semua ini hanya mungkin terjadi karena pertolongan Allah Rabbul Alamin. Pertanyaannya selanjutnya adalah, haruskah umat Islam bermigrasi saat ini? Pertanyaan saya, jika orang-orang Pakistan yang berada di perantauan, dan mereka sangat ingin kembali ke Pakistan. Maksudnya di sini adalah saudara saya. Sejak dia mengetahui tentang Anda dan ingin berbicara dengan Anda. Lalu, dia sangat ingin kembali. Dia memberitahu saya bahwa keadaannya sangat buruk di sana. Sekarang, apa yang harus dilakukan? Bisakah mereka meninggalkan negara itu dan datang ke sini? Saya juga tidak tahu harus berkata apa. Lihat, orang-orang Pakistan, mereka tahu bagaimana situasi di Pakistan saat ini. Jadi jika mereka bisa datang, ya silakan. Tapi jika dari negara lain, seperti Indonesia, Malaysia, Eropa, yang ingin datang ke sini, saran saya sebaiknya jangan datang dulu. Karena sekarang situasi di Pakistan sendiri sedang buruk, dan menurut saya, bahkan dalam mimpi saya pun saya melihat hal itu. Menurut saya, situasi di Pakistan tidak akan membaik dalam waktu dekat, karena satu-satunya alasan adalah kita belum mulai membersihkan negara ini dari kesirikan, bahkan untuk memikirkannya saja belum. Jadi, selama kita tidak melakukan hal itu, bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan datang. Dan selama bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum datang, meskipun kamu mengambil pinjaman 10 miliar dolar, itu pun akan habis juga. Jadi saran saya adalah, dimanapun Anda sudah menetap, bersabarlah dan tetaplah di sana. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan Pakistan, barulah Anda kembali ke Pakistan. Inilah yang ingin saya sampaikan, Saudara Kasim. Pertanyaan berikutnya dari Ghazal Said. Apakah Dajjal hanya akan datang ke kota-kota dan orang-orang yang tinggal di pegunungan akan tetap aman? Tidak. Menurut saya, ketika Dajjal datang, dia akan menguasai seluruh dunia. Katakanlah beberapa hari, katakanlah demikian. Jadi meskipun Anda pergi ke pegunungan atau kemanapun yang Anda inginkan, dia akan sampai di sana. Namun dia tidak akan dapat mencapai tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan dan menyembunyikan beberapa orang dengan rahmat-Nya. Tetapi Dajjal akan mencapai tempat-tempat lainnya. Saudara Said Muhammad Kasim, pertanyaan berikut dari Saudara Husain. Menurut mimpi-mimpi, Dajjal awalnya adalah seorang tokoh agama dan setan juga membantunya untuk mendapatkan kekuatan. Saya tidak mengerti bagaimana dia bisa menjadi seorang yang religius tapi juga dibantu oleh setan. Tolong jelaskan semuanya. Dalam mimpi-mimpi saya selalu melihat bahwa Dajjal itu adalah seorang yang saleh dan taat. Awalnya memang begitu, seperti yang Anda lihat, misalnya iblis, dia juga dulunya sangat saleh, dan hanya karena satu perbuatan saja, lalu dia menjadi setan. Jadi Dajjal juga, dalam mimpi saya melihatnya sebagai orang yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sering memberi saya contoh agar saya bisa menjadi saleh seperti dia, tapi saya tidak bisa menjadi seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Namun, ada sesuatu yang terjadi sehingga Dajjal mulai mengejek saya atau melakukan sesuatu yang sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatannya itu, dia pun akhirnya, seperti iblis, memilih jalan yang salah dan akhirnya dia juga mengikuti jalan yang salah itu. Kekuatan yang dia dapatkan itu kemudian dia tingkatkan dengan bantuan setan, dan setan sendiri juga membimbingnya untuk mengupgrade kekuatan-kekuatan itu. Dia memiliki kekuatan sedemikian besar, sampai-sampai dalam salah satu mimpi saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu saya bahwa hal-hal yang kita lihat dalam film, Dajjal bisa melakukannya di dunia nyata. Jadi, kekuatannya benar-benar luar biasa. Dalam mimpi saya memang melihat dia awalnya adalah orang yang saleh, tapi kemudian tidak lagi. Dari tahun 2003 sampai 2005, saya sering sekali bermimpi, dan semua mimpi itu berkaitan dengan akhir zaman, termasuk tentang kemunculan Yajuj dan Majuj. Kami sedang naik kereta untuk pergi bertemu Isa alaihi salam, Dajjal muncul. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyebutnya Dajjal secara langsung. Maksudnya, saya tidak tahu dalam mimpi bahwa dia adalah Dajjal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyebutnya begitu. Jadi, jika Anda perhatikan, saat awal-awal saya membagikan video saya
dalam bentuk teks layar hijau dan ada teks yang bergulir ke atas. Di situ saya menyebutnya sebagai seorang pria yang kuat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengkonfirmasi kepada saya bahwa dia adalah Dajjal. Lalu, pada musim panas bulan Agustus 2015, untuk pertama kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya Dajjal dalam mimpi saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Qasim, Dajjal pingsan selama 4 jam. Setelah 4 jam dia akan sadar kembali. Jadi kamu harus pergi dari sini." Jadi itu adalah mimpi pertama di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya Dajjal. Setelah itu, setiap kali saya membuat video atau menyebutnya, saya selalu memanggilnya sebagai Dajjal. Ini menunjukkan bahwa mungkin pada saat itu dia sudah berada di jalan yang salah, dan bahkan saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggilnya Dajjal.